Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Putri Juwita dengan NIM 2003-211-00038. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tanaman stroberi, seperti yang sudah terlihat di belakang saya, dan beberapa gejala penyakit yang menimpa tanaman stroberi itu sendiri. Berikut juga cara pencegahan dan cara penanggulangan dari penyakit-penyakit yang menimpa tanaman stroberi tersebut. Nah, tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Mungkin saya bisa langsung mempresentasikan terkait dengan penyakit yang menimpa tanaman stroberi. Varietas stroberi introduksi yang bisa ditanam di Indonesia ialah Oso Grande, Pajero, Selva, Ostara, Tenira, Robunda, Bogota, Elvira, Grella, dan Red Gentlet. Di Cianjur ditanam varietas Hokowaze asal Jepang yang cepat berbuah. Sedangkan petani Lembang atau Bandung sejak lama menanam stroberi menggunakan varietas lokal Benggala dan Nenas yang diketahui cocok untuk membuat makanan olahan dari stroberi, seperti strawberry jam atau yang biasa disebut dengan selai stroberi. Dan seperti tanaman lainnya, stroberi pun tak luput dari gangguan atau ancaman hama dan penyakit. Lalu, apa saja sih jenis hama dan penyakit di tanaman stroberi ini? Nah, untuk penyebaran patogen sendiri, di tanaman stroberi dapat melalui jamur, bakteri, rickettsia, Mycoplasma, Spiroplasma, dan hama yang membawa virus. Jenis-jenis penyakit stroberi antara lain ialah kutu daun. Nah, untuk gejalanya sendiri biasanya pucuk atau daun ini terlihat keriput, keriting, lalu pembentukan bunga atau buahnya juga terlambat. Tungau, kemudian ada tungau. Gejalanya daun berbercak kuning sampai coklat, keriting, mengering, dan gugur. Kemudian ada kutu putih, gejalanya bagian tanaman yang tertutupi kutu putih akan menjadi abnormal. Kemudian karena kapang kelabu. Kalau untuk gejalanya, bagian buah membusuk dan berwarna coklat lalu mengering. Yang kelima ialah busuk buah matang. Nah, untuk gejalanya sendiri, ya buah stroberi yang masak tersebut menjadi kebasah-basahan, berwarna coklat muda, dan buah dipenuhi massa spora berwarna merah jambu. Kemudian ada yang namanya layu verticillium. Gejalanya daun terinfeksi berwarna kekuning-kuningan hingga coklat, layu, dan menyebabkan tanaman mati. Nah, dalam hal ini biasanya ditularkan melalui serangga Aphids atau tungau. Gejalanya itu akan terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi kuning atau yang disebut dengan klorusis, sepanjang tulang daun atau totol-totol yang disebut dengan motel, daun jadi keriput, kaku, tanaman kerdil. Nah, karena kita sudah tahu nih beberapa hama dan penyakit yang bisa menyerang tanaman stroberi, sekarang kita juga bisa melakukan pencegahan atas itu. Nah, seperti yang terlihat ini, salah satu contohnya ialah adanya ini merupakan penyakit layu verticillium. Nah, seperti yang sudah terlihat nih ya, daunnya berwarna kuning. Kemudian sisi-sisinya sudah sangat terlihat bahwa ini merupakan penyakit yang gejala-gejalanya ditimbulkan oleh serangga tungau. Seperti itu ya. Nah, untuk triknya sendiri, bagaimana sih untuk pencegahannya begitu ya? Ada baiknya kalau untuk stroberi itu menggunakan bibit yang bebas virus. Nah, jadi salah satu juga yang bisa kita lakukan ialah segera menghancurkan tanaman yang terserang hama dan penyakit dengan menyemprot pestisida untuk mengendalikan serangga pembawa virus. Pencegahan hama dan penyakit umumnya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun atau tanaman, menanam secara serempak. Nah, kalau penanaman secara serempak ini gunanya untuk memutus siklus hidup, menanam bibit yang sehat, memberikan pupuk sesuai anjuran sehingga tanaman tumbuh sehat.
Kemudian kita juga bisa melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan keluarga Rosaceae dan memangkas bagian tanaman atau mencabut tanaman yang sakit. Nah, ini merupakan hal yang mudah ya. Kadang beberapa orang memilih untuk membiarkan saja tanaman-tanaman yang beberapa bagiannya membusuk. Nah, justru bagian-bagian yang membusuk tersebut bisa mempengaruhi tanaman yang sehat lainnya. Anggapannya seperti penyakit yang menular seperti itu. Namun bedanya ini terjadi pada tanaman. Untuk membudidayakan tanaman stroberi, ya bisa menggunakan mulsa plastik. Karena mulsa juga akan menekan pertumbuhan hama atau penyakit. Khusus untuk mencegah stroberi dari serangan penyakit tertentu, kita bisa mencoba melakukan perbaikan drainase. Karena biasanya dapat menurunkan serangan atau resiko terserang penyakit. Nah, untuk mulsa pertanian kan banyak sekali ya gunanya. Jadi, jangan sampai lupa deh untuk selalu melibatkan mulsa di setiap langkah dalam membudidayakan tanaman. Seperti pada pembahasan kita kali ini, jadi juga bisa digunakan untuk tanaman stroberi, begitu ya. Untuk yang lainnya, karena kita tahu itu juga penyakit layu ya, jadi untuk penanganannya juga bisa dilakukan dengan penggunaan Trichoderma sp sebagai agen hayati yang bisa menjadi alternatif bagi penanam atau petani stroberi untuk mengendalikan penyakit layu pada tanaman stroberi. Nah, kan nggak dipungkiri juga kalau dari stroberi tersebut bisa disebabkan oleh patogen dari golongan jamur verticillium seperti. Baiklah, sekian dari presentasi yang sudah saya lakukan. Nah, begitu teman-teman. Jadi, saat kita menanam tanaman stroberi, kadang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Tidak hanya soal penanaman saja, kita juga harus memperhatikan bagaimana tanaman stroberi tersebut sudah kita tanam gitu. Mulai dari pembibitan, kemudian cara kita merawat tanaman stroberi tersebut, juga beberapa hal detail yang harus kita perhatikan, seperti beberapa yang sudah terlihat ini kan ya. Nah, jadi untuk tanamannya sendiri itu sebagai kesimpulan ya, kita bisa melihat dalam perkembangannya setiap hari begitu. Apabila ada tanda-tanda pembusukan, kemudian pada batangnya layu, atau mungkin tanaman buah yang sudah mulai tumbuh itu membusuk gitu ya, kita bisa menyingkirkan hal tersebut, memotong kemudian mengambilnya agar tidak menginfeksi tanaman-tanaman sehat lainnya begitu. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.